Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian online, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini menjadikan kita dan menambah kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang nafi', sehingga ilmu inilah yang akan menuntun kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya ilmu ini adalah asmanud durrah, perhiasan yang sangat berharga. Maka karena ilmu ini adalah perhiasan yang sangat berharga, maka butuh sebuah perjuangan untuk meraihnya. Mutiara yang sangat berharga butuh perjuangan untuk meraihnya. Maka tak heran kalau para ulama dari zaman ke zaman mereka gigih memperjuangkan dan mencari ilmu ini, mencari mutiara ini, sampai dalam sebuah kisah salah seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Beliau pernah bercerita mengisahkan pengalaman hidup dia ketika mencari ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya saya dulu pernah tinggal di Basrah selama 8 bulan. Padahal saya berniat ingin tinggal di Basrah selama 1 tahun. Kemudian beliau mengatakan, fan qata'at nafaqati, karena bekalku, nafkahku habis. Kemudian saya jual pakaianku satu demi satu untuk memenuhi kebutuhanku di Basrah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana para ulama salaf dulu, mereka rela meninggalkan keluarganya, bahkan rela menjual pakaiannya hanya untuk menuntut ilmu. Maka berbahagialah wahai kaum muslimin wal muslimat yang Allah berikan taufik untuk semangat dan gigih mencari ilmu. Dan semoga kita semuanya bisa istiqamah di atas jalan ilmu ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu yang kita ambil dari kitab Khud Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kita sekarang memasuki soal yang ke-6, yang bawa kitabnya bisa dibuka. Beliau mengatakan, limada arsalallahu ar-rusula, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Al-jawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi,
wa nafyi syirki anhu. Qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Kata beliau di sini, Allah mengutus mereka para rasul untuk berdakwah, mengajak beribadah hanya kepada Allah dan memberantas kesyirikan. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka? Yaitu ani'budullah, agar mereka manusia menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Kemudian beliau mengatakan at-taghutu asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Dan para nabi semuanya bersaudara dan agama mereka satu, yaitu Islam. Baik, kita akan jelaskan dulu di sini. Di sini beliau menggunakan metode tanya jawab. Kalau kita perhatikan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salasatul Usul, kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang lain, di antaranya Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu, beliau menggunakan metode tanya jawab. Karena metode inilah di antara para ulama, di antara metode yang paling jitu untuk belajar mengajar, dan metode inilah yang paling mengena. Karena di saat seorang diberi pertanyaan, maka dia akan berusaha mendengarkan dan akan mencari jawabannya, dan insya Allah akan mudah diingat ilmu tersebut. Dan metode ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis. Seperti Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ayyu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah pernah mengatakan, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Bahkan hadis ini dicontohkan oleh malaikat yang mulia Jibril alaihi salam, di mana beliau datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam bertanya tentang urusan-urusan agama, tentang itu Islam, iman, dan ihsan dalam hadis Jibril. Ringkasnya, metode tanya jawab dalam belajar mengajar merupakan metode yang bagus dan jitu dan mengena untuk para murid. Baik, pembahasan sekarang adalah apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Misi dakwah Nabi dan Rasul yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberantas segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ini misi dakwahnya para nabi dan rasul. Maka kami nasihatkan untuk para dai yang sudah menyandang dirinya sebagai dai ilallah, maka hendaknya dia memulai awal dakwahnya dengan mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Karena ini hak Allah yang teragung, yaitu tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salasatul Usul, wa aqdamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa aqdamu ma naha anhu asyirku.
dan sesuatu yang paling dilarang, yang paling agung dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terlarang oleh Allah adalah syirik. Maka seorang dai hendaknya memulai dakwahnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini kami akan bawakan dalil-dalil yang lain. Tadi surat An-Nahl ayat 36. Kemudian dalam ayat Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah saja. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya khawatir akan menimba azab yang sangat pedih kepada kalian jika kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam beliau mendakwakan tauhid hampir 1000 tahun. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama." Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama mereka mendakwakan tauhid selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. 1000 kurang 50. 950 tahun beliau mendakwakan tauhid. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala liqaumi wa Ibrahimu idh qala liqaumihi u'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, u'budullaha, sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Itulah yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan Allah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, wa ila adin akhahum huda, dan Allah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya? Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Afala tattaqun. Maka bukankah kalian bertakwa kepadanya? Kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kesyirikan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk mendakwakan tauhid. Dan begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal
ketika beliau utus ke negeri Yaman, yang pertama kali beliau perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mendakwakan tauhid. Beliau mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya kau nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Faltakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka yaitu tauhid la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, faltakun awwala ma tad'u ilaihi ayyuwahhidullah, yaitu pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga, faltakun awwala ma tad'u ilaihi ibadatullah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat jelas. Jadi ringkasnya bahwasannya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabatnya juga untuk mendakwakan tauhid, Baik. Maka seorang dai yang ingin meniti jalannya para nabi dan rasul, hendaknya dia memulai dakwanya dengan tauhid. Baik. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang bahwasannya dalil bahwasannya para nabi itu mereka bersaudara dan agama mereka yaitu satu, yaitu agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Islam itu punya dua makna. Ya, punya dua makna. Makna secara khusus dan makna secara umum. Adapun makna secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ushul Salasah, beliau mengatakan al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Artinya di sini seluruh para nabi, dari nabi yang pertama dan rasul dan Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka adalah kepada tauhid, mengajak umat manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu itu kan lebih dulu daripada agama Islam. Islam baru datang kemarin saja. Baru datang di abad 6 Masehi. Sedangkan Kristen, Hindu, Yahudi itu lebih dulu. Maka tentu agama-agama yang lebih dulu lebih mulia. Jadi kita katakan bahwasannya agama nabi-nabi terdahulu adalah agamanya Islam. Dan mereka mengajak kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'an ketika orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Dan Allah membantah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beragama Nasrani. Allah bantah dalam Al-Qur'an, "Maka na Ibrahimu Yahudiyyan
wala nasraniyah walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allah katakan, tidaklah Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, dan Nabi Ibrahim pula bukan orang Nasrani. Akan tetapi dia di atas agama yang hanif, yang lurus, yang istiqamah, di atas tauhid, muslimah, dan dia seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan itu sangat keliru. Kalau dia mengklaim bahwasannya agama mereka lebih baik karena lebih dulu, keliru. Karena Allah bantah bahwasannya seluruh para nabi dan rasul mereka di atas ajaran Islam. Tayyib, yang kedua, makna Islam yang kedua itu makna secara khusus. Artinya syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setelah diutusnya Rasulullah SAW, dan beliau seluruh sekaligus penutup para nabi dan rasul, maka tidak ada syariat yang berhak diikuti melainkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak butuh nabi, melainkan nabi dari nabi dan rasul nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak membutuhkan hukum-hukum yang lainnya, melainkan hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah. Ini mana Islam secara khusus. Artinya begini, kalau seandainya di zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan bahwasannya saya pengikut Nabi Musa alaihissalam dan saya beragama Yahudi, maka sungguh agama yang dia anut tidak diterima. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, kita katakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, seandainya demi jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada kelonggaran untuk mengikuti ajarannya, melainkan dia harus mengikuti apa yang saya bawa, ajaran yang saya bawa. Artinya syariat-syariat dari Nabi dan Rasul yang terdahulu telah dihapus. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam penutup para Nabi dan Rasul yang telah sempurna. Kewajiban kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pemuliaan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang pun mendengar tentangku dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, melainkan
dia adalah penghuni neraka. Artinya, di zaman sekarang, kalau ada orang yang mengklaim yang dia berada di atas agama Nabi Isa alaihissalam, beragama Nasrani, yang dia berada di atas agama Nabi Musa alaihissalam, kemudian beragama Yahudi, maka sungguh dia tidak diterima ajarannya dan agamanya. Dia harus berlepas diri dari itu semuanya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran-ajaran Nabi terdahulu telah disempurnakan oleh ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Taib. Sekarang poin yang selanjutnya yaitu tentang tauhid. Di sini Syekh rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya tauhid adalah asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Tauhid adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari kalimat tagha yadghu tughyanan. Tagha yadghu tughyanan, yang artinya melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas, ya, itu dinamakan tauhid secara bahasa. Ada definisi, banyak para ulama memberikan definisi tauhid. Ada definisi yang paling bagus, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasannya tauhid adalah segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batas dari yang disembah dan yang diikuti maupun yang ditaati. Ya, yang disembah, yang ditaati maupun yang diikuti, dia melampaui batas. Dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan beliau juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dan tauhid ini pentolannya ada 5. Ada 5. Beliau mengatakan wat tawaghitu katsiratun. Dan jenis-jenis tauhid ini banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsatun. Namun pentolannya, ya, pentolannya ada 5. Yang pertama iblis, la'anahullahu alaih. Ya, yang pertama iblis. Iblis masuk jenis dari tauhid. Semoga Allah melaknatnya. Allah berfirman, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknatku atas kamu wahai iblis sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua kata beliau, wa man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho. Ingat, catatannya dia ridho. Jadi kalau ada seorang ulama atau orang soleh atau para nabi, kemudian kuburannya dikeramatkan, kuburannya disembah, dan para nabi dan rasul, para orang-orang soleh, para ulama ini nggak ridho. Bahkan mereka melarang melakukan kesyirikan, mewanti-wanti umatnya mendakwahkan tauhid, mewanti-wanti agar jangan sampai melakukan kesyirikan, maka mereka bukan tauhid, karena mereka nggak ridho. Disembah dan dia ridho, maka ini tauhid. Ya, jadi tauhid. Baik, yang ketiga kata beliau, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Ini masuk bagian tauhid. Ya, dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Atau sebaliknya,
mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengklaim, ngaku mengetahui ilmu ghaib, entah dari kalangan dukun, paranormal, orang pintar lah, atau kiai lah, siapapun orangnya, kalau dia mengklaim sedikit saja dia mengetahui urusan-urusan yang ghaib, maka ini termasuk taghut. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui ilmu ghaib dan tidak dinampakkan perkara ghaib kepada siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Baik. Kemudian yang ke-5, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Termasuk bagian dari taghut, yaitu orang yang berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini perlu kita garis bawahi. Ya, berhukum kepada hukum selain Allah. Apakah mutlak dikatakan kafir dan taghut? Sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Khawarij, sampai mereka mengkafirkan pemerintah Islam. Ya, mereka mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum taghut, mengkafirkan polisi-polisi, aparat keamanan, aparat negara, mereka kafir-kafirkan. Apakah mutlak demikian? Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikafirkan secara mutlak? Kita lihat rinciannya para ulama. Ingat, dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, Allah sebutkan 3 kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang fasik. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan mutlak kafir semuanya. Namun Allah katakan ada yang zalim, ada yang kafir, dan ada yang fasik. Kita lihat rinciannya para ulama. Kapan dikatakan kafir, dan kapan dikatakan zalim, dan kapan dikatakan fasik. Taib, kita bahas yang pertama. Kondisi dikatakan orang yang berhukum kepada hukum selain Allah dinyatakan kafir. Yang pertama, ayyatahakam ila ghairi syar'illah wa ya'taqidu anna dzalika sya'ighun. Yang pertama, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan syariat hukum manusia atau dustur, hukum-hukum buatan manusia, qawanin al-wad'iyah, berhukum dengan hukum selain Allah, dan dia meyakini bahwasannya bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Ingat ya, di garis bawahi, dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Maka ini dikatakan kafir, dan dia serahkan kepada hukum-hukum taghut. Maka yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, maka wahada kufrun akbar, kekafiran yang sangat besar, yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Taib, yang kedua, ayyatahakama ila ghairi syar'illah wa ya'taqidu bi annahu tasyri'un ka syar'illah.
Yang kedua, dikatakan kufur ketika dia berhukum kepada hukum selain Allah. Bahwasanya dia berhukum kepada hukum selain Allah dan meyakini bahwasanya hukum selain Allah ini sama halnya dengan hukum Allah. Dia menyamakan. Hukum selain Allah dengan hukum Allah disamakan. Maka ini termasuk kufrun akbar. Kekufuran yang sangat besar. Ya, kekufuran yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kondisi dikatakan kafir. Ayyatahakam ila ghairi syar'illah wa ya'taqidu annahu anfa' min syar'illah. Yang kondisi yang ketiga, seseorang berhukum dengan hukum selain Allah. Dia meyakini bahwasannya hukum selain Allah ini lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih relevan. Ya. Maka orang yang seperti ini termasuk kufrun akbar. Ya. Kufur yang mengeluarkan daripada Islam. Karena dia meyakini bahwasannya hukum selain Allah lebih bagus, lebih layak diterapkan. Sedangkan hukum Allah itu kuno, tidak layak untuk diterapkan. Maka ini sungguh bentuk sebuah kekufuran. Baik. Kondisi yang keempat, ya, yang dikatakan kafir, bahwasannya ayyatahakam ila ghairi syar'illah ma'at ta'ni fi syari'ah bi anna nidhamal Islam la yasluhu tatbikuhu lizzamanil hadis au anna nidhamal Islam sababun fit takhallufil muslimin. Lihat. Yang keempat, dia berhukum kepada hukum selain Allah. Ya. Diiringi dengan mencela hukum syariat Islam dan membenci syariat Islam. Bahkan dia mengatakan bahwasanya hukum Islam, aturan Islam itu tidak layak diterapkan di zaman modern seperti ini. Atau aturan Islam itu menyebabkan kita itu akan terbelakang. Ya, tidak bisa maju. Jadi kaum muslimin tidak akan maju kalau hukum Islam diterapkan. Maka yang model seperti ini termasuk kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, hukum yang Allah turunkan, maka batalah seluruh amalan-amalan mereka. Jadi 4 kondisi inilah yang dapat mengeluarkan seseorang daripada Islam kalau dia berhukum kepada hukum selain Allah. Maka Allah mengatakan faulaika humul wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian kondisi yang kedua, yaitu kondisi dinyatakan dia orang yang fasik. Ya, orang yang fasik, orang yang zalim. Yaitu ayyatahakam ila ghairi syar'illah. Dia berhukum dengan hukum selain Allah. Ma'itiqadihi hurmata dzalik. Namun dia meyakini haramnya berhukum dengan hukum selain Allah. Dia berhukum kepada hukum selain Allah, cuman dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah sebenarnya yang benar, yang layak untuk diterapkan, dan haram hukum kepada hukum selain Allah. Wa annahu la yajusul qiyamu bihi. Dan dia meyakini bahwasanya tidak boleh menegakkan hukum dari hukum selain Allah. Ya. Mungkin dia karena keinginan syahwatnya, ingin meraih jabatan. Di situ ada kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan pribadi. Ya, sehingga dia terjang larangan Allah. Namun dia masih meyakini adanya
keyakinan bahwasanya hukum Allah lah yang paling benar, yang layak diterapkan, dan haram berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, namun dia terjang larangan ini. Maka fasahibuhu asimun murtakibul kabirah mustahiqqun lil wa'id min indillah. Maka pelakunya ini berdosa. Nah, dia melanggar, menerjang larangan Allah, dan dia murtakibul kabirah, melakukan dosa besar, dan berhak terancam, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang fasik. Ini keadaan yang kedua. Tidak sampai derajat kekufuran, karena dia masih meyakini hukum Allah lebih baik, lebih bagus untuk diterapkan, dan dia masih meyakini haram berhukum dengan hukum selain Allah. Hanya saja dia berhukum kepada selain Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan syahwat dia, karena ingin dapat jabatan, ingin meraup keuntungan dunia. Maka orang seperti ini dia berdosa, dan dia terancam, mendapatkan ancaman dengan api neraka. Ya, api neraka. Maka dari sini sebagai bentuk bantahan pada orang-orang Khawarij yang mereka secara itlak, secara mutlak mengatakan bahwasannya pemerintah Indonesia ini mereka kafirkan karena mereka dengan alasan berhukum dengan hukum selain Allah. Taib, apakah kalian tahu mereka ketika berhukum dengan hukum selain Allah ini bisa jadi mereka tahu hukumnya, namun mereka hanya ingin mencari kepentingan duniawi atau jabatan atau yang lainnya, maka tidak bisa dikafirkan. Kemudian para ulama juga menyebutkan kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, annahu la yuridu tahakum walakin hakimun imma bi ikhtiyarihi bi ijtibarihi bi ijbarihi ala dhalik. Kondisi yang ketiga, bahwasannya dia sebenarnya tidak ingin berhukum dengan hukum selain Allah. Akan tetapi dia seorang hakim, seorang qadhi, yang dia dipaksa. Ya, ini ingat, dia dipaksa untuk menghadiri, untuk memberikan persetujuan, ya, dengan undang-undang tersebut, undang-undang buatan manusia. Maka sini dikatakan fahada la syai'a alaihi. Maka ini dia tidak berdosa kalau yang seperti ini. Li'anna lam yakun mukhtaran li fi'lihi. Karena dia bukan dari kehendak dia, bukan dari keinginannya untuk berhukum kepada hukum selain Allah. Wa innama ujbira ala dzalik. Faqad rafa'allahu takalif ala syakhsin idza lam yakun fi'luhu anna iradatahu. Bahwasannya dia ini karena dipaksa. Ya. Li'annahu lam yakun mukhtar. Maka yang seperti ini dia tidak berdosa. Karena dia tidak berkehendak, tidak berkeinginan. Bukan dari ikhtiar dia, keinginan dia untuk melakukannya. Hanya saja dia dipaksa untuk melakukan hukum kepada hukum selain Allah, berhukum dengan hukum selain Allah. Maka sungguh Allah mengangkat dosa, ya, beban dosa kepada seseorang yang dia sebenarnya tidak ingin melakukannya. Ya. Baik. Nah, maka kondisi yang seperti ini, dalam kondisi terpaksa, maka tidaklah berdosa. Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa namun hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami mohon maaf
Atas segala kekurangan dalam penyampaian, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.